Yuk kita cari tahu bareng berapa sih penghasilan dari YouTube untuk video yang memiliki 1000 view. Kalau sebelumnya saya sudah pernah menerangkan atau mempublikasikan mengenai penghasilan dari 1000 subscriber, kita breakdown lagi penghasilan yang didapatkan dari konten yang memiliki 1000 views atau 1000 penayangan. Berapa dari 1000 views yang bisa didapatkan oleh seorang YouTuber atau konten kreator? Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa hal di mana kita juga akan melakukan analisis bareng di YouTube Studio. Kebetulan ini di channel pribadi aja, langsung aja. Di sini kita melihat bahwasannya untuk melakukan analisis penghasilan atau pendapatan, kita masuk ke bagian konten. Ini adalah dashboard dari YouTube Studionya. Nah, setelah itu kita pilih nih konten-konten atau video yang memiliki penayangan lebih dari 1000. Nah, kita sortir di penayangannya. Oke, nah ini udah dapet nih beberapa konten video dari Home Teknologi yang disortir dari terbanyak terlebih dahulu sampai ke yang paling rendah seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk mencontohkan beberapa konten videonya. Misalkan ini ada yang tertinggi, kita masuknya ke Analytics. Terus yang sedang-sedang aja di 10.000. Ini di mana ini? Di ini deh, misalkan. Oke. Terus yang 1000 views, pas di 1000 views. Jadi kita punya sampel 3 contoh video. Kita cari yang 1000 views, yang video atau konten terbaru. Sebentar, di sini aja deh. Di sini biar kelihatan gitu ya penghasilannya. Kalau misalkan video yang lama itu kan seperti kurang real time aja. Kita coba lihat di sini. Oke, ini deh kayak gini aja. Analytics. Nah, kita udah punya 3 contoh video. Yang pertama itu ada 40.000 penayangan. Yang kedua itu di bagian tengah-tengah di 12.000. Dan yang terakhir itu ada di angka seribuan view atau penayangan. Nah, kita breakdown, kita lihat satu persatu. Ini dari yang paling terbanyak dulu, ya karena memang video-video dari Home Teknologi itu belum ada yang tembus ratusan ribu atau jutaan kali penayangan. Yang tertinggi cuma ini doang. Ini estimasi pendapatan selama sejak dipublikasikan Mei sampai sekarang itu ada 500 ribuan. Nah, kita bisa lihat, bisa scroll ke bawah, bisa lihat juga. Nah, kita bisa ke bagian pendapatan aja. Nah, ini performa untuk grafik pendapatannya itu meningkat. Dan kita bisa simpulkan bahwasannya sejak diupload dari bulan Mei sampai Desember, itu untuk RPM-nya kita bisa lihat adalah revenue per miles atau penghasilan atau pendapatan dari per 1000 tayang adalah 12.653. Bisa dilihat di mana? Di bagian ini. 12.653 per 1000 tayang. Nah, untuk hariannya, harian dari konten ini kita short 7 hari terakhir itu dapatnya berapa? Dapatnya adalah 4.000-an, 5.000, 3.000 karena mungkin ini nggak sampai 1000 tayangan per harinya. Karena kalau 1000 tayangan itu harusnya mencapai 15 ribuan kalau yang 7 hari terakhir ini ya. Nah, sekitar di angka belasan ribu untuk yang view-nya 40.000 ini. Kita bergeser ke contoh sampel yang kedua. Di sini sampel yang menengah ini, di mana ada estimasi pendapatan 173.000 sejak ditayangkan Juni, nggak jauh beda dari yang tadi, ini Mei, lalu ini Juni. Di sini kita masuk ke bagian pendapatan. Wah, ini ada lonjakan kayak gini nih. Wah, lonjakannya bagus banget ini. Oke, ada lonjakan signifikan banget ini.
Di sini itu bahwasanya untuk per 1000 tayang mendapatkan 13.632. Bukan, ingat ya, bukan CPM ya, tapi RPM. Jumlah penghasilan kita itu didasarkan pada RPM. Kalau CPM itu digunakan oleh pengiklan atau advertiser. Nih, lihat aja di sini nih. Jumlah yang dibayar pengiklan. Nah, itu jumlah yang dibayar oleh pengiklan, bukan oleh kita, seperti itu. Kalau misalkan kita tarik sejak 7 hari terakhir, tadi kan 3 ribuan nih, berapa nih? Wah, dapatnya 1.400 perak, 200, 500 perak, 700 perak, kecil sekali. Untuk 1000 tayangan itu, untuk 1000 RPM atau RPM-nya itu kan berbasiskan 1000, dapatnya itu 9 ribuan, kecil. Tadi kalau misalkan yang 40.000 views itu dapatnya per 1000 RPM itu dapatnya sampai 12 ribuan, 15 ribuan. Nah, ini turun nih. Turun 3.000, kelipatan 3.000. Itu yang kedua. Dan kita lihat contoh video yang terakhir, yang ketiga. Ini ada dipublikasikan sejak bulan Juli sampai sekarang. Nah, ini untuk 1000 view itu mendapatkan 10.589 perak. Jadi perbandingannya adalah 1:10. 1 kali ditonton sama dengan 10 kali perak penghasilan, kayak gitu intinya. Kalau misalkan ini nih, kita hitungnya berarti 1325 dibagi 10.589. Oh, seperti ini. 10.589 dibagi 1325. 7 perak. Jadi sekitar 7 kalian gitu ya. Nah, ini 1000 view itu sebenarnya dapatnya sekitar 10.000 ini. Ini juga 1.300, dapatnya 10 ribuan, bukan 1000 view, bukan. Ini 1.300. Dan pendapatannya kita bisa lihat, nah ini. Estimasi RPM-nya adalah 8.000. Ini jauh lebih kecil lagi. Ini kita lihat kalau hariannya. Wah, dapatnya ratusan bahkan perak ini. 80, 97, 101. Yang pada intinya bisa disimpulkan bahwa kayak gini nih. Itu bahwasannya untuk 1000 views biasanya mendapatkan sekitar 8.000 RP, 8.000 sampai RP 15 ribuan. Itu untuk konten Indonesia. Jadi bisa dilihat sendirilah, kalau misalkan 1 view ya 10 perak lah. 10 view 100 perak, 100 view 1000 perak, 1000 view ya 10.000, kelipatan 10 biasanya seperti itu. Nah, kalau konten-konten luar negeri itu biasanya jauh lebih tinggi lagi. 1000 view itu bisa menghasilkan paling minimal itu bisa 50.000, bahkan bisa sampai ratusan ribu kalau konten-konten yang banyak diminati. Apalagi banyak pengiklannya, kayak teknologi, kayak game, kesehatan, itu banyak peminatnya, banyak pengiklannya. Itu pasti banyak yang akan masuk ke dalam dashboard dari YouTube tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya untuk 1000 view itu mendapatkan antara 8.000 sampai 15.000 untuk channel saya di Home Teknologi ini, yang kontennya itu memiliki kategori tentang teknologi. Itu bisa dikatakan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Ya, namanya juga wajar karena kita mengincarnya konten-konten di Indonesia. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan dari penghasilan atau pendapatan itu sendiri? Ada beberapa faktor dan kita nggak bisa menelan secara mentah-mentah mengenai informasi tersebut. Harus kita gali lagi, harus kita analisis lagi beberapa faktornya, antara lain seperti yang pertama adalah kita membuat konten untuk orang luar negeri. Itu pasti akan jauh lebih tinggi penghasilan atau standar pendapatan yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua berdasarkan dari kategori video yang kita buat.
itu sebenarnya kita bisa lihat kategori-kategori yang banyak diminati. Biasanya itu akan otomatis banyak pengiklan. Kategori-kategori yang umum itu kayak teknologi, kayak kesehatan, kayak berita, info-info terbaru, pasti banyak pengiklannya. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah di mana di situ ada banyak pengiklan yang mengiklankan produk mereka. Ada salah satu contoh konten kreator itu mengeluh sudah banyak views tapi penghasilan sedikit, hanya ribuan, hanya 2.000, hanya 5.000. Ya, saat ditelaah ternyata kontennya konten yang kurang laku di mata pengiklan. Kurang lakunya itu seperti konten-konten kayak konten memancing, konten-konten daily vlog kayak gitu. Itu ya siapa sih pengiklan yang mau masuk? Ada produk yang mau dipasarkan nggak? Misalkan memancing nih, produk-produk apa yang biasanya dipasarkan secara online? Kalau saya tanya nih ke kalian semua, ada nggak produk yang dipasarkan, produk memancing yang dipasarkan secara online? Kalau misalkan baju, itu baru masuk akal, make sense. Terus juga produk-produk kayak investasi, keuangan, itu banyak. Kayak ada dari Bibit, dari reksadana, peluang, ajaib, itu banyak kayak gitu. Terus juga ada emas, mungkin Antam juga pernah mengiklankan, itu produk keuangan banyak pengiklannya. Kalau yang memancing, siapa yang mau mengiklankan kayak gitu? Ada punya produk tentang terkait memancing nggak? Semudah itulah kalau cara berpikir kita. Nah, itu 3 faktor, beberapa hal yang bisa memicu terjadinya penghasilan yang bisa jauh lebih tinggi untuk konten-konten yang ada di Indonesia. Kalau misalkan belum mampu buat konten bahasa Inggris atau konten luar negeri, jangan dipaksakan. Kita harus buat sesuai dengan hobi kita aja. Kita nggak perlu memaksakan apa yang nggak kita bisa, seperti itu. Ini tadi udah kita lihat beberapa sampelnya, ada yang 40.000, ada yang 40.000 penayangan, 10.000 penayangan, dan 1.000 penayangan. Dan itu nggak jauh beda. Untuk 1.000 penayangan ya sekitar mendapatkan 10 ribuan kali 10 tadi. Kalau misalkan tadi dikali sama saya itu kalinya 7, kalinya perkaliannya 7 kayak gitu. Baik, apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan discuss saja di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips YouTube dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!